Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami Qawaid Tafsir yang berjudul Kaidah-kaidah tafsir terkait dhamir. Nah, di sini terdiri dari saya sendiri, Kurnia Fitriani, Lulu Ilmaknun, dan Nelvi Rahmita. Di sini ada kaidah-kaidah tafsir terkait dhamir. Yang pertama ada pengertian dhamir, yang kedua ada qawaid, yang ketiga ada kaidah qawaid. Pengertian dhamir. Dhamir merupakan isim atau kata benda yang berfungsi untuk menggantikan penyebutan kata-kata yang banyak dan menempati kata-kata itu dengan sempurna tanpa merubah makna yang disebut dhamir atau kata ganti orang dalam bahasa Arab memiliki 14 bentuk. Ada juga yang mengartikan dhamir atau dhamair, yaitu nama dan lafal bahasa Arab yang menunjukkan sebagai sifat atau kata ganti orang pertama atau kata ganti orang yang kedua atau kata ganti orang ketiga sebagai kata ganti benda yang meringkas suatu kalimat. Lafal-lafal yang digunakan dalam suatu dialek untuk menunjukkan pada seseorang yang telah diketahui. Lafal pengganti dari penyebutan mereka sebagai ringkasan. Syarah qawaid. Kata ganti atau dhamair bagi ahli-ahli nahwu adalah sesuatu yang menunjukkan yang berbicara atau mutakalim, seperti ana atau saya, yang disapa al-mukhatab seperti anta atau engkau atau kamu, atau yang dibicarakan, atau al-ghaib seperti huwa, artinya dia. Kaidah 69. Suatu dhamir yang terdapat dalam suatu ayat yang mungkin dikembalikan kepada lebih dari satu tempat kembali, maka dhamir itu dapat dikembalikan kepada semuanya. Ayat-ayat yang menunjukkan pada penggunaan seperti ini diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Kaidah 70. Mudhaf dan mudhaf ilaih yang diikuti oleh sebuah dhamir, maka hukum asal dhamir tersebut dikembalikan pada mudhaf. Pengecualiannya di samping adanya kesepakatan di atas, terdapat pula isyarat bahwa tempat kembalinya dhamir dimungkinkan pada mudhaf atau mudhaf ilaih. Dalam kasus demikian, para mufasir berbeda pendapat. Sebagian mufasir mengatakan bahwa pada ayat yang demikian tempat kembali dhamir adalah mudhaf. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa ayat tersebut tempat kembali dhamir adalah mudhaf ilaih. Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya pemahaman ketika menetapkan dalil atau qarinah atau konteks ayat. Rangkumannya, pada dasarnya tempat kembalinya dhamir adalah mudhaf. Dalam hal tertentu, terdapat kembalinya dhamir boleh jadi kepada mudhaf, boleh jadi juga kepada mudhaf ilaih. Jika ada petunjuk menunjukkan ke arah itu. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dirumuskan oleh Khalid bin Utsman As-Sabt menjadi idza warada mudhafun wa mudhafun ilaihi waja'a ba'dahuma dhamirun wal aslu auduhu lil mudhaf. Bila terdapat mudhaf dan mudhaf ilaih kemudian datang dhamir, maka hukum dasarnya adalah bahwa ia dikembalikan kepada mudhaf. Selanjutnya kaidah qawaid yang akan dibacakan oleh Nelvi Rahmita. Oke, selanjutnya kaidah yang ke-71. Apabila ada dua hal yang disebutkan dan ada sebuah dhamir yang mengikutinya, maka dhamir tersebut kembali kepada salah satunya yang dipandang cukup. Bunyi kaidahnya yaitu qad
yudkaru syai'ani wa ya'udu dhamiru ala ahdihima ikhtifa'an bidzikrihi 'anil akhirati ma'a kaunil jami'i maqsudan. Yang artinya ada kalanya dua hal disebutkan sedangkan dhamir kembali kepada salah satunya karena dipandang cukup menyebutkan salah satunya itu sedangkan yang dituju semuanya. Nah, kaidah 71 ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tempat kembalinya dhamir adalah kedua kata tersebut, baik secara redaksi maupun maknanya. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakun goniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Artinya, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih kemaslahatan keduanya. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Pada ayat ini, dhamir yang dimaksud adalah huma atau keduanya, yang terangkai dengan huruf jar, bi, sedangkan dua term yang disebut di dalamnya adalah gonian, kaya, dan faqiron, miskin. Tempat kembali dhamir yang terdapat pada ayat adalah kedua kata tersebut, baik secara redaksi maupun maknanya. Hal ini karena memang keduanya yang dimaksud ayat ini. Jadi yang pertama ini, yang dimaksud dhamirnya itu dua-duanya ya. Selanjutnya yang kedua itu tempat kembalinya dhamir adalah pada kata yang pertama dan bukan yang lainnya. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan bila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju keduanya, dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Pada ayat ini, dhamir yang dimaksud adalah haknya yang terangkai dengan huruf jar ila, sedang dua term dalam ayat adalah tijarotan dan lahwan, permainan. Tempat kembali dhamir yang terdapat pada ayat di atas adalah kata yang disebut pertama, yaitu tijarotan, dan bukan lahwan. Hal ini sesuai dengan aturan kebahasaan, bahwa dhamir ha merupakan bentuk muannas, perempuan, maka yang diganti mestilah kata yang berbentuk tersebut, yaitu tijarotan. Yang ketiga, yaitu tempat kembalinya dhamir adalah pada kata yang kedua, dan bukan kata yang pertama. Selanjutnya, yang keempat, disebutkan dua hal dalam ayat, tetapi tempat kembalinya dhamir adalah hanyalah pada salah satu term yang disebut. Nah, kaidah ini merupakan pokok pembahasan dari bagian ini. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Dan Allah serta Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keriduannya. At-Taubah, Quran Surah At-Taubah ayat 62. Pada ayat di atas, dhamir yang dimaksud adalah hu-nya yang terangkai dengan kata kerja yurdu. Sedang tempat kembali dhamir dimungkinkan pada dua term yang disebut sebelumnya, yaitu Rasulun dan hu-nya yang terangkai dengan kata Rasul, yang tempat kembalinya adalah Allah yang disebut sebelumnya. Selanjutnya, dhamir yang dimaksud pada kaidah ini yaitu yang terangkai dengan kata kerja dan terletak pada akhir ayat, tempat kembalinya adalah hu, yang merupakan kata ganti dari Allah. Tempat kembali dhamir tersebut dimungkinkan pada Rasul dan Allah yang disebut sebelumnya. Namun pada ayat ini tempat kembalinya adalah hu-nya yang merupakan kata ganti dari Allah. Dengan demikian pada ayat di atas, ridho yang mereka cari adalah dari Allah. Nah, selanjutnya kaidah yang ke-72. Ada kalanya dhamir musanna yang disebutkan setelah dua hal harus dikembalikan kepada salah satu yang lebih kuat. Bunyi kaidahnya, qad yusannad dhamiru ma'a kaunihi a'idan ala ahadil madhkuraini dunal akhiri. Artinya, ada kalanya dhamir musanna dual sedangkan kembalinya kepada salah satu yang disebutkan itu. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. Maka tatkala mereka Musa dan muridnya sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 61. Domir yang menjadi persoalan dalam ayat ini adalah hima yang terkait dengan hud. Domir huma dalam rangkaian kata itu merupakan kata ganti dari Musa dan muridnya yang disebut pada ayat sebelumnya. Tempat kembali yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah kepada keduanya, Musa dan muridnya, tetapi hanya kepada murid Musa. Hal ini dipahami dari konteks ayat bahwa yang membawa ikan itu bukan keduanya, tetapi si murid tersebut. Nah, selanjutnya kaidah ke-73. Bila beberapa domir disebutkan berurutan, maka hukum dasarnya dikembalikan kepada salah satu tempat kembali. Bunyi kaidahnya, idza ta'aqqabatit dhamairu fa aslu ayyatahida marji'uha. Bila beberapa domir disebutkan berurutan, hukum dasar adalah bahwa tempat kembalinya satu. Nah, yang pertama contohnya itu, yang pertama contoh dari domir-domir dalam satu ayat dengan satu tempat kembali, antara lain A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litu'minu billahi wa rusulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Fat ayat 9. Pada ayat ini terdapat beberapa domir yang disebut secara berurutan, yaitu yang terangkai dengan kata rasuli dan kata-kata kerja tu'aziru, tuwaqiru, dan tusabbihu. Para ulama dan mufasir sepakat bahwa domir yang terangkai dengan rusuli dan tusabbihu adalah sebagai kata ganti dari Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kembalinya domir yang terangkai dengan kata tu'aziru dan tuwaqiru. Sebagian berpendapat bahwa domir itu merupakan kata ganti dari Rasul, dan sebagian lagi mengatakan sebagai kata ganti dari Allah juga. Yang lebih tepat adalah pendapat terakhir, yaitu bahwa domir tersebut merupakan kata ganti dari Allah. Nah, sekian presentasi dari kami. Boleh dilanjutkan oleh moderator. Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan.
Baik. Gak ada yang tanya nih. Baik, sambil nunggu pertanyaan, saya jelaskan dulu ya. Ya baik Pak, silakan. Baik, ini bisa dibaca nih. Bisa, Pak. Oke, saya langsung aja ke hal-hal yang seringkali diperdebatkan dalam hal dhamir. Ya. Jadi di luar tadi kaidah-kaidah ya tadi, perdebatan tentang dhamir di dalam tafsir ini biasanya berasal dari hal ini. Pertama adalah tempat kembali dhamir ya, apakah tadi ya pertama mudhof dan sebentar ya, sebelum saya jelaskan yang kedua dhamir yang tidak ada tempat kembalinya. Dan yang ketiga, dhamir yang kembali kepada lafaz setelahnya. Ya, bisa dibaca ya. Jadi perdebatan tentang dhamir ini rata-rata ketiga hal ini ya. Pertama, tempat kembalinya dhamir. Tempat kembalinya kemana? Nah, maka kaidah-kaidah yang tadi disampaikan itu mengatur ya, atau memberikan pedoman umum. Misalnya tadi seperti kembalinya kepada mudhof gitu ya. Atau dalam itu kembali kepada ila aqrabi mazkur, kepada yang paling dekat disebutkan. Ya, itu nanti banyak. Dan yang kedua, dhamir yang secara tekstual itu tidak ada tempat kembalinya. Dan yang ketiga, dhamir yang kembalinya bukan kepada lafaz sebelum dhamir, tetapi kepada lafaz setelah dhamir. Nah, ini juga diperdebatkan. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama tadi yang tempat kembalinya apakah kepada mudhof atau mudhof ilaih, ya. Sementara kaidah yang diberikan tadi fal aslu auduhu lil mudhof, ya, al aslu
auduhu lil mudhaf. Oke. Tapi di sini kemudian ada beberapa contoh yang agak janggal. Ini kalau mudhaf tapi ini janggal. Tadi seperti la attali'u ila ilahi Musa wa inni la a'dhunnuhu kadziba. Ya. Nah, domainnya di sini. Kalau kita pakai kaidah al-aslu auduhu lil mudhaf, ini kepada siapa? Kepada ilah. Ya. Tetapi ternyata ada kejanggalan di sini. Ya, pertama, kalau kembali kepada mudhaf, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, maka kadziba atau sifat yang melekat pada dhamir ini yaitu berbohong, itu kan tidak tepat disematkan kepada Allah. Jadi secara akidah itu juga bermasalah. Ya. Tentu tidak boleh menyematkan sifat bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena itu para mufassir lebih memilih ini kembalinya kepada mudhaf ilaih yaitu Musa. Jadi Fir'aun menyangka bahwa Musa itu berbohong. Bukan menyangka bahwa Tuhan itu yang berbohong. Gitu ya. Itu secara akidah ya, tentu dalam keyakinan kita Allah tidak mungkin berbohong. Yang kedua secara akal. Secara akal secara logika gitu ya. Pertama ini kan kalimat atau ayat ini kan bercerita tentang apa yang diucapkan oleh Fir'aun. Dan Fir'aun tidak percaya kepada Tuhan. Ya tentu kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, pasti dia juga tidak mungkin memberikan sifat kepada Tuhan yang dia anggap tidak ada. Ya, jadi kalau sifat kadzib ini diberikan kepada Tuhan dari perspektif Fir'aun, itu juga secara akal tidak tepat. Karena apa? Karena Fir'aun nggak percaya adanya Tuhan. Kalau dia tidak percaya wujudnya, tentu dia tidak bisa menyifati sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kan gitu ya. Loh, kalau Allah nggak ada, ya kenapa dia harus menyatakan Allah itu berbohong? Ya, orang nggak ada kan. Namanya juga nggak ada. Kalau nggak ada wujudnya, yang nggak ada sifatnya. Sehingga apa? Secara logika pun, dhamir ini tidak mungkin kembali kepada dhamir, tapi kembali kepada dhamir lagi. Kembali kepada mudhaf, tapi kepada mudhaf ilaih. Paham nggak? Ya. Misalnya ya, kalau misalnya begini. Ini saya mengatakan, Mutiara Fitri Cahya Bunda lagi minum. Ya, secara logika nggak mungkin. Sebab apa? Sebab Mutiara nggak nyalain videonya. Kan nggak kelihatan tuh lagi ngapain. Tuh. Jadi kalau wujudnya tidak ada, maka sifatnya juga tentu tidak ada. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, paham Mutiara? Insya Allah, Pak. Oke. Jadi ini permasalahan dari kaidah ini ya. Memang kalau contoh yang lain nanti tentu misalnya wa in ta'uddu ni'matallahi ya la tuhsuha. Nah, ya.
Nah, ini jelas ya. Ini yang sesuai kaidah, kembali kepada mudhof. Ya. Bukan kepada mudhof ilaih. Ya, jadi ini mudhof, ini mudhof ilaih. Ya. Jadi kembalinya kepada, karena jelas pertama dhamirnya muannas, mudhofnya juga muannas. Tapi kalau di atas ini kan mudhofnya dhamirnya mudzakkar, mudhof mudzakkar, mudhof ilaih mudzakkar. Jadi apa? Tersamarkan. Ini bisa sebenarnya kalau cara bahasa bisa kembali ke ilah, bisa kembali ke Musa karena sama-sama mudzakkar. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah dhamir yang tidak ada tempat kembali secara teks gitu ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, masaluhum kamasalil ladzi tauqada naro. Ya. Nah, ini kan awal ayat, kok tahu-tahu ada masaluhum, ada dhamir di sini. Ya, ini dhamir apa ini? Gitu ya. Ini. Kan kalau ini berarti ya, sementara lafaz yang paling terdekat adalah masal. Masal kan nggak mungkin karena dia fi'il, menjadi tempat kembali. Ya. Karena setelahnya adalah ayat yang lain, ayat sebelumnya. Ya, ini ayat. Ya, sehingga apa? Nah, ini hal-hal seperti ini nanti juga diperdebatkan kembalinya kemana. Nah, maka harus membaca ayat-ayat sebelumnya untuk memperkirakan kembalinya kemana ini, dhamir ini. Nah, gitu ya. Baik. Apalagi contohnya? Ayat innahu min Sulaimana wa innahu apa? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sama nih. Kok tahu-tahu innahu, padahal ini awal ayat. Nah, ini kemana kembalinya? Gitu ya. Ya kan, apalagi kalau ternyata kita tahu bahwa yang dimaksud itu adalah surat. Ya enggak? Surat dari siapa? Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya. Surat itu kan kalau dalam bahasa Arab pasti apa namanya? Mudzakkar, tapi maaf muannas. Tapi dhamirnya ini mudzakkar. Nah, itu nanti perdebatan lagi gitu ya. Artinya pertama dia harus merujuk kepada membaca ayat-ayat sebelumnya. Coba ada yang tahu ayat sebelumnya apa? Siapa yang program 30 juz? Angkat tangan. Ayo, ada nggak? Yang 30 juz? Nggak ada. 20 juz? Coba yang tahu, coba ditulis di chat. Ini surat. Ini bukan Pak. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqi. Gitu. Ilayya kitabun karim. Oke. Ilayya kitabun karim. Ini mungkin karena tadi ya. Kitabun. Itu ayat sebelumnya pas. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi sebuah kitab, tapi itu maksudnya adalah surat gitu ya. Ya, itu maka harus
kembali atau mencari kepada ayat sebelumnya. Nah, yang seperti ini kan kalau tidak bisa membaca dengan baik ayat sebelumnya, maka bisa bermasalah. Baik, yang ketiga adalah dhamir yang kembali kepada lafaz setelahnya. Ya kan secara bahasa dhamir itu kembali kepada mana? Kepada lafaz sebelumnya. Ya enggak? Tapi ini kembalinya kepada lafaz setelahnya. Ya, seperti qul huwallahu ahad. Ya enggak? Baik. Kembali. Huwa dhamirnya kan. Harusnya kan dia kembalinya kepada lafaz sebelumnya. Ya, tapi kita tahu bahwa dalam tafsir itu maksudnya adalah kembali kepada Allah, lafaz setelahnya. Ya. Apa itu? Contoh lagi. Wa ma hiya illa hayatud dunya. Ya. Dhamirnya ini ya harusnya kembali kepada lafaz sebelumnya, tapi dia kembalinya kepada hayat. Ya. Nah, ini contoh-contoh perdebatan dalam apa? Dalam dhamir. Ya, itu kira-kira tambahan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan sampai saat ini. Silakan, ada pertanyaan? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Atau menambahkan? Kalau nggak ada, bisa saya ini sambil mau jalan ya. Jadi kalau ada diskusi lanjut silakan. Kalau nggak ada, ya mungkin bisa kita tutup. Gimana? Iya, baik, Pak. Teman-teman ada yang ingin menambahkan tidak? Atau ingin bertanya? Saya kira teman-teman udah pada paham, Pak. Insya Allah. Ya, insya Allah paham ya. Insya Allah. Insya Allah. Coba kalau paham saya tanya.
Mawaddah. Mana mawaddah? Halo mawaddah, dengar saya? Mas Rifah. Mas Rifah mana? Silakan sambil diambil gambarnya untuk laporan perkuliahan. Iya, sudah, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya ini karena sambil mau jalan, saya ini dulu ya. Saya cukup dulu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Nanti silakan kalau memang itu ditutup, tapi saya izin dulu nih ya. Baik, Iya, kurang Pak. lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jason. Terima kasih banyak, Pak. Teman-teman, mau dilanjut apa enggak? Dia. Udah. Saya kira udah cukup ya mata kuliah pagi hari ini. Ya, kami kelompok 10 ingin mengakhiri presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya.